Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in. Apakah kalian aku mau beritahukan satu amalan, idza fa'altumuhu tahabaitum, yang apabila kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah, afsus salamu bainakum, tebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafah, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ahlut tuqa wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islama wa ja'ala syahrul ramadana syahrul mubarakan wa syahrul rahmatan linnasi jami'a. Amma ba'd. Pemirsa-pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada dalam bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan pemimpin para bulan. Kenapa bisa disebut sebagai bulan yang begitu banyak kemuliaan di dalamnya? Karena ada beberapa peristiwa yang menyebabkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala Allah letakkan pada bulan Ramadan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab umat Islam dan pedoman untuk seluruh umat manusia. Alasan kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa-pemirsa sekalian, itulah sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan-kemuliaannya, meletakkan keberkahan-keberkahannya pada bulan Ramadan. Kata para ulama, Ramadan diambil dari bahasa Arab yang berawal dari kata Ramadha. Ramadha kata para ulama berarti panas yang sangat terik, yang membakar serta menghanguskan segala benda, segala aspek-aspek yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu para ulama menambahkan alif dan nun di ujung katanya, sehingga mengubah menjadi Ramadan, yang kata para ulama Ramadan artinya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, membakar serta menghanguskan seluruh dosa-dosa hambanya, seluruh perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan pelanggaran oleh hamba-hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan, senantiasa menambahkan ketakwaan kita, meningkatkan amal-amal soleh kita, mumpung kita berada pada bulan Ramadan yang Allah letakkan begitu banyak kemuliaan di dalamnya, serta pengampunan-pengampunan bagi orang-orang, bagi hamba-hamba Allah yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa-pemirsa sekalian yang berbahagia, dalam bulan Ramadan salah satu kemuliaan di dalamnya, salah satu perbuatan kewajiban umat-umat Islam yang harus ditunaikan dalam bulan Ramadan yang Allah sebutkan tadi dalam Al-Qur'an, yaitu ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan, kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kepada kita ialah berpuasa pada bulan Ramadan.
Pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabat pernah pergi kepada Rasulullah SAW. Dia mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mendengar cacian dari umat-umat Yahudi yang mengatakan bahwasannya puasa umat-umat Islam, kata umat Yahudi, hanya mengikuti puasa-puasa umat-umat Yahudi saja." Oleh karena itu, si sahabat tadi yang mendengarkan, ia lantas pergi kepada Rasulullah dan mengadu hal tersebut. Komentar Rasulullah SAW adalah, "Wahai sahabatku, ketahuilah, puasanya umat Islam, puasanya hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbeda dengan puasa umat-umat yang lainnya. Karena dalam puasa umat Islam diletakkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak kemuliaan-kemuliaan di dalamnya bagi orang-orang, bagi umat-umat Rasulullah, bagi hamba-hamba Allah yang melakukan ibadah puasa dengan benar sesuai ketentuan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Oleh karena itu, pemirsa sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasannya as-siyamu junnatun. Kata Rasulullah, "Wahai kamu orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, jikalau kalian melakukan ibadah puasa tersebut dengan baik, sesuai dengan aturan, sesuai dengan konteks yang dianjurkan oleh Allah, dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain, maka secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan memberikan ganjarannya." Salah satu ganjaran dari Allah yang Nabi sebutkan tadi adalah junnah. Apa itu junnah? Adalah perisai. Perisai tersebut secara tidak langsung membentengi untuk orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang melakukan siam sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata junnah dalam bahasa Arab, setiap kata yang dimulai dengan huruf jim dan nun berarti arti dari kata tersebut sedang tersembunyi atau tidak nampak. Contohnya seperti jannah. Jannah artinya surga. Surga dalam mata pandangan umat Islam masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi janin. Kenapa Allah katakan janin? Karena ketika kita masih berupa janin, kita masih tersembunyi dalam rahim tubuh ibu kita. Begitupun dengan junnah, jamaah sekalian. Junnah adalah perisai yang disembunyikan oleh Allah, yang secara tidak langsung membentengi orang-orang muslim, membentengi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalamnya, sesuai dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibarengi oleh ibadah-ibadah yang lain, maka dia akan mendapatkan namanya perisai yang disembunyikan oleh Allah, yang dapat membentengi dia dari seluruh godaan-godaan, seluruh aspek-aspek keburukan dari syaitan, dari yang gaib hingga yang kelihatan akan tidak sampai untuk masuk ke tubuh kita. Karena yang saya katakan tadi, kita mendapatkan satu keberkahan, mendapatkan satu kemuliaan dari Allah, yaitu perisai yang secara tidak langsung bisa membentengi kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan pelanggaran. Oleh karena itu, jamaah sekalian, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhana," ketika datang kepada kalian bulan Ramadan, "futihat abwaabal jannah wa abwaabur rahmah." Kata Rasulullah, ketika datang bulan Ramadan kepada kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan futihat abwaabal jannah, membukakan pintu-pintu surga, wa futihat abwaabur rahmah, dan membukakan pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebut dilanjutkan oleh Nabi, wa ghulliqat abwaabun nar wa abwaab jahannam, dan secara tidak langsung bisa menutupi seluruh pintu-pintu neraka dan pintu-pintu jahannam. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa sulsilatis syayatin au sufidatis syayatin, dan seluruh setan-setan yang ada di alam semesta ini, sulsilatis syayatin, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncul pertanyaan, kenapa pada bulan Ramadan masih banyak yang melakukan pelanggaran, banyak yang melakukan dosa? Oleh karena itu, jamaah sekalian, perlu kita ketahui yang saya katakan yang di awal tadi, as-siyamu junnatun. Ketika kita melakukan satu puasa,
melakukan ibadah Ramadan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aspek ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan di dalamnya dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dibarengi oleh ibadah-ibadah yang lain, maka kita mendapatkan yang namanya junnah, yang juga bisa menarik langsung pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, menarik langsung pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, dan terakhir akan bisa membuat syaitan terbelenggu kepada kita, sehingga godaan-godaan syaitan tidak akan bisa menembus junnah tadi yang terlapis dalam tubuh kita. Itulah salah satu kemuliaan dalam bulan Ramadan. Jamaah sekalian, semoga kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, melakukan ibadah puasa sesuai dengan ketentuan, aturan, dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain, sehingga kita mendapatkan yang namanya al-siyam. Secara tidak langsung kita juga mendapatkan yang namanya junnah sebagai perisai yang tidak kelihatan, secara tidak langsung bisa membentengi kita dari segala godaan-godaan syaitan, godaan-godaan seluruh perbuatan dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah-jamaah sekalian, semoga kita selalu istiqomah dalam meningkatkan ibadah-ibadah kita dalam bulan Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan dari ceramah saya, mohon jangan dikurang-kurangkan. Bila ada kelebihan dalam ceramah saya, mohon jangan dilebih-lebihkan. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.